Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah, di info otomotif kali ini kita mau olahraga dikit nih. Karena kita akan latihan ya, tutorial cara ganti ban serep. Karena Sobat Seva kan bentar lagi mau mudik nih ya, musim mudik bentar lagi. Kita perjalanan jauh, nah kita nggak tahu nih di jalan akan kejadian apa. Kalau something bad happen, ban mobil lo bocor, ada pakunya, kempes dan lain sebagainya, jadi lo nggak perlu bingung nih, gimana cara ganti ban yang kempes ke ban serep. Let's go! Oke, yang pertama, yang pasti jangan panik, jangan bingung gitu ya. Kalau misalkan ban lo tiba-tiba bocor, kempes, gembos, abis anginnya gitu ya, apalagi lagi di perjalanan. Nah, lo inget aja nih, yang pertama kali lo harus lo lakukan adalah coba lo cari tahu dulu letak-letak barang-barang atau alat-alat yang diperluin untuk ganti ban serep. Nih gue tunjukin. Yang pertama yang harus lo cari adalah dongkrak. Ini semua mobil udah pasti ada lah ya, dongkrak ini. Nah, ini biasanya letaknya ada di bawah jok ataupun di bagasi. Biasanya ketutupan sama cover nih. Jadi make sure lo tahu nih di mana letak dongkrak mobil masing-masing. Yang kedua ada toolkit. Nah, ini ada kunci bannya, ada extender buat muter dongkraknya. Ini biasanya nggak jauh-jauh dari dongkrak letaknya. Jadi kalau misalkan dongkraknya di bawah jok, biasanya ini juga di bawah jok. Kalau di bagasi, biasanya ini juga di bagasi. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah ada triangle reflecting. Jadi kayak emergency triangle gitulah ya. Kalau misalkan lo lagi di tol, apalagi lagi malam gitu ya, gelap. Nah, make sure lo pakai ini nih. Ini penting banget buat nandain bahwa lo lagi ada di kondisi darurat. Oke, yang kedua, lo harus pasang ini dulu nih sob, segitiga emergency ini. Ini biasanya setiap mobil ada sih, mobil keluaran baru ya. Ini gampang kok masangnya, tinggal dicantolin aja di sini. Nanti ini udah ada kakinya juga. Nah, jarak naruh ini itu di 50 sampai 150 meter. Kalau misalkan lagi di jalan tol sih better lebih kayak 50 meter lebih tuh disarankan lah ya, supaya nggak terlalu dekat gitu pemberitahuan bahwa lo lagi emergency. Nah, selanjutnya lo harus tahu juga letak ban serep dari mobil lo nih. Nah, notes dari gue adalah jangan sampai lo bongkar bannya dulu baru nurunin ban serep, tapi coba cek ban serepnya dulu baru lo turunin bannya. Karena kita nggak tahu nih kondisi ban serep kita nggak pernah cek kan, apakah dia lebih bagus atau emang udah nggak layak pakai juga. Nah, better mending lo turunin dulu nih ban serepnya sebelum lo bongkar si roda yang bermasalahnya. Gitu sob. Kita akan kasih lihat gimana cara nurunin ban serepnya. Oke, selanjutnya kita akan turunin ban serepnya untuk ngecek kondisi ban serepnya masih oke atau enggak. Nah, karena ini adalah Terios, Daihatsu Terios yang baru, jadi nurunin ban serepnya agak unik nih. Karena di sini ada slotnya yang bertugas ya, berfungsi buat nurunin ban serepnya. Dan nuruninnya kita pakai tuas yang ada di toolkit tadi. Ini adalah extender dari dongkraknya, jadi nanti kita bukanya ini mirip-mirip kayak muter dongkraknya. Let's go, langsung aja kita turunin. Oke, nah kalau misalkan udah kunci gini nih, dia sebenarnya agak tricky karena kunciannya tuh di dalam, jadi mesti di center dulu. Tapi ini kebetulan udah dicek ya tadi. Nah, untuk buka ban serep, ingat muternya itu counter clockwise atau berlawanan dengan jarum jam ya. Setiap mau ngendorin baut itu harus berlawanan jarum jam. Buat ngencengin itu searah dari jarum jam. Oke, ini langsung kita turunin aja. Oke, sudah terlihat ya, udah mulai turun. Oke, kita turunin bannya. Mulai turun tuh dia ya. Nah, ini kita intip dulu nih, bannya masih bagus apa enggak? Ah, masih bagus banget nih. Jadi bisa langsung kita turunin aja kalau masih bagus. Oke, kita putar terus sampai dia turun. Ini bisa kita tarik nih. Nah, di sini itu ada besi pengaitnya nih. Jadi make sure lo kendorin rantainya sampai benar-benar bisa untuk buka besi pengaitnya kayak gini. Nah, ini udah kebuka kan nih? Udah kebuka, ya udah tinggal kita tarik aja ban serepnya.
Sat. Oh, keluar deh ban serepnya. Oke, selanjutnya ban ini kita bawa ke tempat yang mau kita ganti nih. Ban depan atau ban belakang. Nah, ini kelihatan nih ban serepnya belum pernah dipakai nih. Kalau mobilnya tahun 2019. Nih. Oke. Masuknya dulu. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah ketika mendongkrak mobilnya, itu ada yang namanya jacking point, dimana lo harus perhatiin benar-benar nih dimana mobil ini bisa didongkrak, titik dongkrak mobilnya. Petunjuknya ada di apa namanya, di si dongkraknya itu sendiri. Nah, kalau ini ada di arm belakang, ngedongkraknya jadi ada di belakang sini. Langsung aja. Oke, nah ini jacking pointnya ada di sini. Ini harus benar-benar kita perhatiin nih. Ini ada di yardan ya. Ini nggak boleh sampai salah sob, karena kalau salah mobilnya bisa jatuh. Oke, sebelum mobilnya didongkrak, pastiin kita udah ngendorin baut-bautnya nih. Karena better kita ngendorinnya di bawah daripada pas mobilnya udah keangkat, supaya lebih ringan juga sebenarnya. Ini nggak ringan sih, cuman kalau misalkan mobilnya udah di atas lebih susah lagi. Oke, kita pakai kaki ya. Kalau kita ngendorin baut, ngendorin mur, termasuk mur roda ini, itu puternya berlawanan dengan jarum jam. Kan kalau jarum jam ke sini nih, nah berarti kita muternya ke sini. Nah ini kalau udah agak kendor, jangan dicopot dulu, sob. Tapi kita harus naikin mobilnya dulu, kita jack dulu, oke? Let's go. Nah sekarang kita naikin mobilnya nih. Putar dulu, searah dengan jarum jam. Ingat harus pakai extendernya ya, kalau nggak berat banget sob. Nah ini udah mulai agak keangkat ya sob. Oh, puter aja terus pokoknya ya, sampai kira-kira bannya itu udah nggak napak lagi. Oke, karena kita mau nyopot ban ini, jadi make sure ban serepnya kita taruh kolong dulu untuk safety. Nah gini sob. Jadi kalau kita copot terus dongkraknya melejit, masih ada ban serep untuk nahan mobilnya. Oke, langsung aja kita buka bautnya satu persatu. Nah, nggak usah pakai kunci lagi karena tadi udah kita kendorin. Untuk buka dan pasang baut roda, make sure silang ya sob. Oke, bannya sekarang udah bisa kita copot. Hop. Nah, setelah kita copot, karena kita mau pasang ban serep ya, jadi bannya harus kita taruh kolong lagi nih sob, supaya nggak ganggu pengguna jalan lain juga kan ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan pasang ban serepnya. Tadi udah kita copot ya sob. Nah, untuk pasang ban serepnya, nah ini agak udah kempes nih ban serepnya nih, tapi nggak apa-apa, ini buat contoh aja. Oke, cara pasangnya, so kita pasin dulu lubang-lubangnya. Oke, kalau kira-kira udah di tengah, tinggal gini nih sob. Up. Nah, pasang ya. Jadi lo bisa pakai bantuan dua kaki untuk pasang bannya. Tinggal kita pasang bautnya. Nah, supaya tekanannya itu rata, pasang bautnya itu silang. Jangan terlalu dikencengin dulu, pasang dulu aja. Nah, ini baru boleh kita agak kencengin pakai tangan dulu ya. Make sure bannya itu rata semuanya. Sebelum kita turunin, kita boleh kencengin dikit-dikit dulu pakai kunci rodanya. Oh, ingat ya, silang. Dan kalau untuk kencengin, itu searah dengan jarum jam. Nah, terpasang. Tinggal kita turunin aja nih dongkraknya dan ikutin step yang kayak di awal, tapi dibalik aja sob. Jadi turunin dongkrak, terus kita masukin ban serep ke tempatnya, terus dirapiin lagi kunci-kuncinya. Jangan lupa segitiga daruratnya diambil lagi, masukin mobil, dan lo udah siap lanjutin perjalanan mudik lagi. Oke Sobat Seva, itu dia cara ganti ban serep, terutama buat lo nih sob yang mobilnya sama nih.
Daihatsu Terios yang udah model baru gini juga, 2018 ke atas gitu ya. Ini kebetulan tangan gue udah kotor, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sekali lagi, gue ingetin setelah lu pasang bannya, jangan lupa untuk make sure bahwa semua bautnya itu udah kenceng. Dan misalkan mobilnya udah diturunin nih, jack stand-nya udah diangkat, dikencengin lagi kalau bisa ya, di make sure bahwa bautnya kenceng. Karena kalau enggak, apalagi perjalanan jauh, itu bisa kendor nanti, dan amit-amitnya bannya bisa copot kayak di film-film Dono gitu. Pasti ada sopir sinting yang membiarkan bannya nyelonong sendiri. Jadi make sure semuanya kencang dan aman lagi untuk dibawa lanjut perjalanan. Kalau gitu terima kasih banyak Sobat Seva yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, gue Raffi, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Dan sebelum gue closing video ini, anyway ini gerah banget ya, tapi untung kita lagi ada di Bandar Kopi. Jadi karena di sini banyak pohon, jadi berasanya adem banget, dan ini di Jakarta Selatan. Siapa yang nyangka di Jakarta Selatan masih ada coffee shop yang situasinya kayak hutan kota kayak gini. Makanya buat lo yang ada di sekitar-sekitar sini, bolehlah mampir-mampir ke Bandar Kopi. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!